Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Trifitriani dengan NIM 1808024, Administrasi Pendidikan 5B. Saya akan sedikit memaparkan mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Bahasan pertama yaitu mengenai konsep kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau dapat disingkat dengan QWL. Nah, istilah ini masih jarang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Namun demikian, keberadaan QWL ini dalam keseharian kerja memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja para pegawai. Di sini, Nadler dan Edward pada tahun 1983 memandang bahwa sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja pekerjaan untuk mengikut sertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Maka dapat dipahami juga bahwa QWL ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan para pegawai dalam pemecahan masalah serta pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun menurut Stankeshan mengemukakan bahwa bentuk kehidupan kerja mengacu kepada bagaimana efektivitas lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Kosen juga menghubungkan mengenai 8 kategori utama yang merupakan mutu kehidupan kerja menurut Richard E. Walton. Yang pertama yaitu ada kompensasi yang memadai dan wajar, yang kedua ada kondisi yang aman dan sehat, ketiga ada kesempatan untuk mengembangkan, keempat kesempatan untuk pertumbuhan, kelima perasaan yang termasuk dalam suatu kelompok, keenam ada hak karyawan, ketujuh ada kerja dan ruang keseluruhan, serta kedelapan ada relevansi sosial kehidupan kerja. Adapun dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Dalam perkembangan organisasi hingga saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia. Padahal pada awalnya organisasi ini dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama, sekumpulan orang untuk mencapai tujuan organisasi bersama-sama. Maka berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun juga organisasi ini diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu ada berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi karena dalam perkembangannya sampai saat ini bermunculan organisasi serikat buruh, organisasi profesi, atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Selanjutnya mengenai job enrichment dan job enlargement. Job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Konsen mendefinisikan bahwa pengayaan pekerjaan ini merupakan suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja ini mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kesempatan kepada karyawan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya itu untuk meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Misalnya, ketika seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Artinya, kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi, baik surat itu internal maupun eksternal. Selanjutnya mengenai job enlargement atau perluasan pekerjaan yang merupakan peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Karena pada dasarnya hal ini sulit dilakukan karena ada kepercayaan manajemen
terhadap individu atau pegawai untuk melakukan hal yang lebih besar, dan rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan itu merupakan sebuah kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contohnya itu seperti memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Selanjutnya mengenai hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka organisasi ini lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerja yang baik akan memiliki kinerja yang baik pula. Adapun masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja di dalam sebuah organisasi diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Karena kondisi manusia yang juga berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada di dalam organisasi yang membantu kekhasan tertentu, atau setiap orang itu berbeda sifatnya dan memiliki ciri khasnya masing-masing, di mana perbedaan tiap orang itu akan menjadi budaya dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir mengenai pemecahan masalah dalam organisasi ini dapat ditangani melalui beberapa hal. Yang pertama, yaitu ada pengayaan pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggulirkan pekerjaan, pujian dan penghargaan, pendelegasian wewenang, dan yang terakhir, mengubah lingkungan kerja. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.